Nomor 3A, Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 3X tambah 10 pangkat 7 dx. Sekarang kita tinggal menurunkannya. Kita turunkan terlebih dahulu 7X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 3X ditambah 10 pangkatnya min 1 yaitu 6. Kita turunkan bagian dalamnya lagi, 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 3. Sekarang bagian ini kita kalikan dengan 7 menghasilkan 21X pangkat 2 dikurang 84X ditambah 21. Tinggal kita tulis bagian ini, X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 3X ditambah 10 pangkat 6. Sekarang kita masuk ke bagian B. Soal nomor 3B. Y sama dengan 1 per 4X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang X dikurang 15 pangkat 9 dx. Sama peraturannya kayak yang pertama, kita coba turunkan halnya saja. Jika ini kita tulis, ini juga sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang X dikurang 15 pangkat min 9. Kita tinggal turunkan. Ini belum diturunkan. Kita tinggal turunkan. Maka ini min 9 4X pangkat 3 dikurang ditambah 2X kuadrat dikurang X dikurang 15. Karena min 9 min 1, maka ini min 10. Kita turunkan bagian dalam, 12X kuadrat ditambah 4X dikurang 1. Maka kita sederhanakan. Maka jika kita kalikan ini ke bagian ini, maka kita akan dapat min 108X kuadrat ditambah 36X dikurang 9. Sini 4, karena ini minus maka kita turunkan ke bawah supaya positif. 4X pangkat 3 ditambah 2X dikurang X dikurang 15 pangkat 10. Oke, sekarang kita coba bahas soal nomor 3C. Y sama dengan sin 3X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah X dx. Maka kita tinggal turunkan, yaitu turunan dari sinus yaitu cosinus 3X pangkat 3 3X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah X. Kita tinggal turunkan bagian dalamnya, 9X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bahas bagian D, yaitu Y sama dengan sin pangkat 3 3X kuadrat dx. Sekarang kita coba bikin ini menjadi lebih mudah dipahami. Sin 3X kuadrat ini sama saja 3X kuadrat dipangkatkan dengan 3. Maka kita tinggal turunkan karena ini lebih enak dipandang. Kita tinggal turunkan 3 sin 3X kuadrat dipangkatkan 2 karena pangkatnya minus 1. Kita tinggal turunkan bagian dalamnya, cos 3X kuadrat. Kita turunkan juga bagian dalamnya, 6X. Maka Y aksen sama dengan, kita kalikan dengan 3, 18X kali sin 3X kuadrat pangkat 2 dikali cos 3X kuadrat. Selesai teman-teman. Sekarang kita masuk bagian E, yaitu Y sama dengan X tambah 5 per X kurang 5 pangkat 4 dx. Kita tinggal turunkan, Y sama dengan, kita turunkan pangkatnya ke depan 4, X tambah 5 per X kurang 5 pangkatnya diminuskan min 3. Jika kita ingin menurunkan ini, kita akan menggunakan aturan, yaitu U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Jadi kita dapat X tambah 5 dikali X kurang 5 per X kurang 5 kuadrat. Maka aksen sama dengan 4 dikali X tambah 5 per X dikurang 5 pangkat 3 kali X dikurang 5 dikurang X dikurang 5 per
X kurang 5 kuadrat. Y aksen sama dengan 4 per X tambah 5 per X kurang 5 pangkat 3. Ini sama dengan min 5 per X kurang 5 kuadrat. Y sama dengan 4 per X tambah 5 per X dikurang 5 pangkat 3 kali min 10 per X dikurang 5 kuadrat. Maka I aksen sama dengan 4 kali X tambah 5 pangkat 3, kita kalikan X kurang 5 pangkat 3 kali 10 per X dikurang 5 pangkat 2. Maka hasilnya Y 40, kita kalikan dengan minus, karena ini minus tadi, minus 40 kali X tambah 5 pangkat 3 per X dikurang 5 dipangkatkan dengan 5. Oke, kita masuk ke soal F. Y sama dengan cos 2x kuadrat per X tambah 2 dx. Kita coba turunkan. Y sama dengan min sin turunan dari cos itu sendiri 2x kuadrat per X tambah 3 tambah 2. Kita coba turunkan ini dengan menggunakan aturan tadi, yaitu 4x X tambah 2 dikurang 2x kuadrat per X tambah 2 pangkat 2, yaitu aturan yang sama. U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Nah, aksen sama dengan min sin 2x kuadrat per X tambah 2 dikalikan dengan 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 2x kuadrat, kita kalikan dengan penyebut dalamnya X tambah 2 per kuadrat. Maka di aksen sama dengan min sin 2x kuadrat plus X tambah 2, kita turut kalikan dengan 2x tambah 2 2x kuadrat ditambah 8x per X tambah 2 pangkat 2. Jika kita sederhanakan ke bentuk yang paling mudah dimengerti, min sin 2x tambah 2x kuadrat per X tambah 2 dikalikan dengan 2x kuadrat plus 8x. Maka di sini tinggal X tambah 2 kuadrat. Kita akan membahas soal 3G dengan soal Y sama dengan 3x dikurang 2 pangkat 2 kali 5 dikurang 2x kuadrat pangkat 2 dx. Ini menggunakan aturan perkalian teman-teman, seperti soal yang sebelumnya. Kita misalkan ini U, kita misalkan ini V. Maka U sama dengan 3x dikurang 2 pangkat 2, maka U aksen sama dengan atau turunannya 2 3x dikurang 2, maka ini kita kalikan ke dalam sama dengan 15x dikurang 4. Sekarang V sama dengan 5 dikurang 2x kuadrat pangkat 2. Sekarang V aksen sama dengan 2 dikali 5 dikurang 2x kuadrat, karena kita kalikan ke dalam 10 dikurang 4x kuadrat. Sekarang kita memasukkannya ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan Y aksen sama dengan U dikali V aksen plus U aksen dikali V. Maka kita tinggal masukkan yang kita dapatkan tadi, 3x dikurang 2 kuadrat dikali 10 dikurang 4x kuadrat ditambah 15x dikurang 4 dikali 5 dikurang 2x kuadrat per 2 pangkat 2. Maka tinggal jika kita ini kalikan kuadratnya, maka kita akan memperoleh hasil 216x pangkat 5 kurang 240x pangkat 4 dikurang 656x pangkat 3 ditambah 720x kuadrat tambah 290x dikurang 300. Aksen sama dengan x kuadrat tambah 4 masukkan 3 x kuadrat tambah 4 dikurang 3x dikurang 4 dikali 2 dikali 2x per x kuadrat tambah 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Tinggal aksen sama dengan
X kuadrat tambah 4, kita sederhanakan bagian ini, 3x kuadrat tambah 4 dikurang 3x dikurang 4 kali 4x per x kuadrat tambah 4, kita pangkatkan dengan 4, kita kalikan ke dalam, ini bisa saling menyedarkan, maka Y aksen sama dengan 3x kuadrat ditambah 4 dikurang 3x dikurang 4 kali 4x per x kuadrat tambah 4 pangkat 3, karena sudah saling menyedarkan tadi, maka x aksen sama dengan min 9x kuadrat ditambah 16x tambah 12 per x kuadrat tambah 4 pangkatkan dengan 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4A, dimana kita disuruh mencari turunan ketiganya. Oke, kita langsung saja turunkan. Jika kita turunkan untuk turunan pertama Y aksen, kita tinggal turunkan 8x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 6. Kuncinya ini teman-teman, jika kita mempunyai x pangkat n, maka ini sama dengan n nya pindah ke depan, x pangkat n pangkatnya dikurang 1, maka Y double aksen sama juga kita lakukan, maka ini akan menjadi 24x kuadrat ditambah 18x. Kita tinggal turunkan seperti hal yang sama, maka kita akan dapat 8x ditambah 18. Oke, untuk soal 4 bagian B, kita disuruh mencari nilai f double aksen 2. Kita tinggal turunkan f aksen x sama dengan 15x kuadrat ditambah 8x ditambah 1. Kita tinggal turunkan f double aksen x sama dengan 30x ditambah 8. Kita sudah mendapatkan f double x nya, sekarang diminta f double 2. Sekarang kita tinggal masukkan f double nilai 2 sama dengan 30 dikali 2 tambah 8, 60 ditambah 8, hasilnya 68. Sekarang kita masuk ke teorema implisit. Oke, kita coba soal nomor 5A. Soalnya x kuadrat tambah y sama dengan x pangkat 3. Jika kita turunkan seperti biasanya, maka ini dapat kita lebih mudah. X sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat, maka dy per dx sama teman-teman, dy per dx sama dengan y aksen sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x. Jika ini kita menggunakan aturan implisit, maka ini dx kuadrat ditambah y dx pangkat 3, maka ini 2x dx ditambah dy sama dengan 3x kuadrat dx, maka dy sama dengan 3x kuadrat dx, ini pindah ruas, dikurang 2x dx. Sekarang dx nya kita kumpulin atau kita bagi dengan dx, maka dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x, sama saja teman-teman hasilnya. Sekarang kita coba bahas bagian B nya, soal nomor B. xy sama dengan x dipangkatkan dengan 3. Kita menggunakan teorema implisit, bukan turunan yang tadi. D per xy sama dengan dx pangkat 3. Maka kita tinggal masukin dx y tambah dy x sama dengan, ingat teman-teman, ini merupakan kita pakai aturan perkalian, sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, kita memperoleh x dy sama dengan 3x kuadrat dx dikurang y dx, maka dy per dx kita bagikan semua dengan x sama dengan 3x kuadrat dikurang y, x nya pindahkan per x. Bagian D, bagian C, yaitu sama seperti tadi, kita akan membahasnya menggunakan implisit, yaitu y sama dengan x kuadrat. Jika kita langsung turunkan, maka kita dapat dy per dx sama dengan 2x. Tapi kita akan menggunakan teorema implisit, yaitu dy sama dengan
2x dx. Maka dy kita bagikan semua dengan x sama dengan 2x. Hasilnya sama saja kawan-kawan. Sekarang kita masuk ke bagian D. Carilah persamaan garis singgung di titik yang diberikan. Y sama dengan 2x dengan di titik min 1,4. Untuk mencari persamaan garis singgung, ada mudahnya jika kita memakai yang namanya dengan integral. Ingat kawan-kawan, integral itu prinsipnya sangat mudah. Kebalikannya, integral itu anti turunan. Kita fy dy integral y dy integral 2x dx. Ini jika kita integralkan y tambah c1 sama dengan x kuadrat ditambah c2. Y sama dengan kita gabungkan x kuadrat ditambah c2 dikurang c1. Ingat teman-teman, jika c2 dikurang c1 ini melambangkan artinya c komplement atau konstanta. Maka y sama dengan x kuadrat ditambah c. Ingat kawan-kawan, konstanta ini bisa saja 3, bisa 2, bisa min 1, bisa banyak, bisa 8 dan sebagainya. Maka kita akan carinya menggunakan batas ini. Kita masukkan y nya 4 sama dengan min 1 kuadrat plus c. Maka jika kita masukkan 4 sama dengan 1 plus c, maka 3 sama dengan c. Maka kita mendapatkan persamaan garis singgung, yaitu y sama dengan x kuadrat. Kita masukkan nilai c nya ke sini plus 3. Oke kawan-kawan, kita akan membahas soal bagian 5e. Cari persamaan garis singgung di titik yang diberikan dengan y kuadrat sama dengan x tambah 2x kuadrat dengan batas 0,2 atau di titik 0,2. Sekarang kita akan mengenal namanya integral sendiri. Apa itu integral? Integral adalah anti dari turunan. Pada awalnya kita mempunyai integral x pangkat n dx, maka ini akan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Kenapa ada plus c di sini? Karena integralnya merupakan integral tak tentu, tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Oke, kita akan bahas soal ini. Maka kita akan memperoleh integral y kuadrat dy sama dengan integral x tambah 2x pangkat 3 dx. Maka kita integralkan y pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat dikurang 2 ditambah 3 per 2 x pangkat 4 plus c. Nah, kita tinggal akarkan supaya y sama dengan akar pangkat 3 dari 3 per 2 x kuadrat ditambah 3 per 2 x pangkat 4 plus c. Maka kita masukkan nilai 2, kita masukkan batasnya y sama dengan 2 sedangkan x sama dengan 0. Maka akar pangkat 3, maka ini hasilnya 0 ditambah dengan 0 ditambah dengan c. Maka 2 sama dengan akar pangkat 3 dari c. Maka untuk menghapus akarnya, kita akan pangkatkan dia dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 dari c pangkatkan dengan 3. Maka ini sama dengan 8 sama dengan c. Maka kita memperoleh persamaan garis singgung y sama dengan, kita menggunakan ini 3x kuadrat plus per 2 tambah 3 per 2 x pangkat 4 plus 8. Sekarang kita akan coba membahas soal 5f, yaitu bikin persamaan garis singgung pada kurva y sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 7 yang sejajar dengan 2x dikurang y sama dengan 4. Maka kita akan mengerjakan ini terlebih dahulu. Y sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 7. Agar lebih mempermudah pengerjaan kita tinggal menurunkan ini. Maka dy per dx sama dengan 2x dikurang 2. Sekarang kita kerjakan ini, 2x dikurang y sama dengan 4. Maka kita akan coba membuat kerumus untuk mencari
kemiringan, maka Y sama dengan MX plus C. Maka kita ubah bentuk sedemikian rupa agar menyerupai rumus tersebut. Maka kita memperoleh Y sama dengan 2X dikurang 4. Maka kemiringan atau gradiennya sama dengan 2. Oke, sekarang kita memperoleh dy per dx sama dengan, kita tinggal masukkan saja kemiringannya dari garis singgung sama dengan 2x dikurang 2 sama dengan, kita masukkan 2, maka 2x sama dengan 4, maka x sama dengan 2. Sekarang kita coba y sama dengan, kita masukkan 2 tersebut ke dalam fungsinya. Maka y sama dengan 4 dikurang 4 ditambah 7, kita memperoleh hasilnya sama dengan 7. Maka kita memperoleh 2 titik, yaitu titik 2 dan 7. Maka kita akan membahasnya dengan rumus y dikurang y1 sama dengan m per x dikurang x1. Maka y dikurang y1 sudah kita peroleh 7. Ingat ini x, ini y. 7 sama dengan gradiennya 2 kali x dikurang x1, 2. Kita peroleh y sama dengan 2x dikurang 4 pindah ruas tambah 7. Maka y sama dengan 2x ditambah 3. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian 3 dengan soal nomor 1. Fungsi x sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 2 dengan batas min 1,0. Yang ditanya, tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Oke, seperti biasa, untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum kita harus menurunkannya. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 2. Kita tinggal turunkan untuk turunan pertama, f aksen x sama dengan 2x dikurang 2. Ingat, untuk mendapatkannya kita akan menggunakan f aksen x sama dengan 0. Maka 2x dikurang 2 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 2, maka x sama dengan 1. Sekarang kita uji f1, x sama dengan 1 ke dalam fx nya, maka kita masukkan 1 dikurang 2 kali 1, 2 ditambah 2, maka kita memperoleh hasil 1. Sekarang kita masukkan 0 batasnya, f0 sama dengan 0 pangkat 2, 0 pangkat 2 ditambah dikurang 2 kali 0 ditambah 2, maka hasilnya sama dengan 2. Kita masukkan f sama dengan min 1 sama dengan min 1 pangkat 2 dikurang 2 kali min 1 ditambah 2, hasilnya sama dengan 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Oke, dari sini kita dapat simpulkan bahwa ini adalah nilai minimum, dan ini adalah nilai maksimum. Oke teman-teman, sekarang kita coba membahas nomor 2 bagian 3. Diketahui fungsi x sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 12x tambah 7. Yang ditanya di saat manakah fungsinya naik dan fungsinya turun. Oke, kita coba cari di saat mana fungsinya naik dan di saat mana fungsinya turun. Oke, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 7. Kita coba turunkan, f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12. Oke, kita coba fungsi naik dan fungsi turun. Ingat bahwa fungsi naik fx sama dengan x lebih dari 0. Jika fungsi turun f aksen x, untuk turunan pertamanya harus kurang dari 0. Oke, kita coba f aksen x sama dengan 0, kita menggunakan stasioner, maka ini 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12 sama dengan 0, maka x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Kita bagikan dengan 6 kawan-kawan, maka kita akan memperoleh faktornya x dikurang 2 dan x tambah 1 sama dengan 0, maka kita memperoleh x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Dan ini maksudnya atau kawan-kawan. Kita coba membuat garis bilangan. Di sini 1, di sini 2. Jika kita memasukkan 1/2 ke dalam 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 7, maka kita akan memperoleh nilai
negatif atau minus. Jika kita memasukkan di sini minus kawan. Jika kita memasukkan min 2, maka karena di sini pangkatnya 3 maka pangkatnya 2, maka hasilnya akan bernilai positif. Kita coba uji ini. 6 pangkat min 1 kuadrat dikurang 6 kali min 1 kurang 12. Maka 6 tambah 6 dikurang 12. Maka 12 dikurang 12 sama dengan 0. Maka hasilnya positif. Maka di sini positif, maka di sini juga otomatis positif. Nah, di sini syaratnya untuk fungsi naik f aksennya harus lebih dari 0. Maka kita ambil yang bilangannya lebih dari 0. Kita dapat bahwa x kurang dari 1 atau x lebih dari 2. Maka di sini karena di sini negatif, maka min 1 kurang dari x kurang dari 2. Kita gambarkan ke dalam batasnya, maka di sini min tak hingga, koma min 1 atau 2, tak hingga. Sedangkan di sini min 1,2. Oke, kita sudah masuk ke soal nomor 3 bagian 3, di mana soalnya fungsi x sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Yang ditanya di saat manakah atau kapankah f-nya cekung ke atas dan fungsinya cekung ke bawah. Oke, kita coba. Fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x tambah 4. Untuk mencari cekung ke atas dan cekung ke bawah, kita harus mendapatkan turunan kedua dari fungsi ini. Maka kita coba turunan pertamanya. F aksen x sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Karena ini bisa kita jabarkan 1/3 x pangkat 3. Jika kita turunkan, maka 3 dikali 1/3 x ini akan minus, maka sama saja x kuadrat. Maka kita turunkan untuk turunan yang kedua, f double aksen sama dengan 2x dikurang 2. Kita buat f double aksen sama dengan 0, maka 2x dikurang 2 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 2, maka x sama dengan 1. Kita bikin garis bilangan. Garis bilangan merupakan satu dimensi, bidang merupakan 2 dimensi, sedangkan ruang merupakan 3 dimensi. Pertanyaan saya, 4 dimensi itu apa? Oke, sekarang kita uji. Jika kita uji 2 ke dalam ini, maka kita memperoleh 2 kali 2 dikurang 2, maka 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka kita akan memperoleh nilai positif. Sedangkan kita coba di sini, maka kita coba 2 dikali min 2 dikurang 2, maka min 4 dikurang 2 hasilnya akan minus 6. Maka ini akan minus. Oke, sekarang pertanyaannya, cekung ke atas. Saat kapan cekung ke atas dan saat kapan cekung ke bawah? Di saat dia cekung ke atas, maka f double aksen akan kurang dari 0. Saat dia cekung ke bawah, maka f double aksen akan lebih dari 0. Oke, dari metode ini kita dapat memperoleh, dan dari garis bilangan tadi, bahwa kita dapat memperoleh x kurang dari 1, di sini x lebih dari 1 sesuai dengan metode. Oke, sekarang kita sudah masuk ke soal UAS, yaitu dengan materi anti turunan. Kita bahas soal yang pertama, teorema A. Disuruh kita di sini tinggal integralkan. Sekadar mengingatkan bahwa rumus integral x pangkat n dx sama dengan x n tambah 1 per n tambah 1 plus c. Ini merupakan integral tak tentu. Kita tinggal jawab menggunakan rumus ini, bahwa ini sama dengan integral x pangkat 3 dx dikurang integral 2 x 1/2 dx. Ini sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang 4x
per 3 akar X, karena ini merupakan X pangkat 1 per 2. Jika akar X ini sama dengan X, di sini pangkat 1, di sini 2, 1 per 2. Ini sama dengan X pangkat 4 per 4 dikurang 4X akar X per 3.